selamat siang. Perkenalkan saya Pipi Erlangga. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertanian terpadu, integrasi perkebunan kakao dan ternak kambing. Yang pertama itu ada konsep dasar pertanian terpadu. Sistem integrasi tanaman ternak menggabungkan usaha perkebunan kakao dengan peternakan kambing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi keberlanjutan dan pendapatan petani melalui pemanfaatan limbah dan sumber daya secara optimal. Komponen utama sistem terpadu itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebun kakao itu sebagai tanaman utama, yang kedua ternak kambing itu komponen pelengkap, yang ketiga pengolahan limbah dan pupuk organik itu ada kompos dan vermikompos. Alur integrasi kakao kambing. Kakao itu menghasilkan limbah daun atau kulit kakao, itu kambing menghasilkan kotoran dan kompos itu pupuk organik kakao. Limbah kebun itu menghasilkan daun, kulit, dan pakan kambing. Kotoran kambing itu kompos, pupuk organik, dan untuk tanaman kakao. Tata letak lahan itu skematis. Kebun kakao itu area utama, pohon kakao ditanam berjarak. Ada yang kedua, ada tanaman kandang kambing itu ditempatkan di sudut lahan dekat sumber air dan akses pakan. Skema pertanian terpadu yang pertama itu limbah tanaman pakan kambing. Dari kebun kakao, limbah tanaman seperti daun dan ranting bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan untuk kambing. Yang kedua itu kotoran kambing itu untuk pupuk organik. Kemudian kambing menghasilkan kotoran yang dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk organik. Pupuk ini bisa berupa kompos padat atau pupuk cair. Pupuk organik untuk kebun kakao. Pupuk organik ini kemudian digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman kakao. Yang selanjutnya, keunggulan sistem terpadu. Yang pertama itu efisiensi biaya pupuk. Itu menggunakan pupuk organik dari kotoran kambing, disertifikasi pendapatan hasil kakao plus penjualan kambing. Itu yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas kakao dan pertumbuhan kambing. Yang keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hasil dan dampak ekonomi. Itu pendapatan petani meningkat signifikan dibanding sistem monokultur. Yang kedua, produktivitas kakao dan kambing naik berkat sinergi input dan output. Perbandingan biaya produksi usaha tani kakao non terpadu dan terpadu. Jenis biaya yang pertama biaya variabel, yaitu untuk tenaga kerja. Pendapatan non terpadu yaitu 560.000 dan untuk terpadunya itu 770.000. Yang kedua itu subtotal CV, yaitu ada bibit, pupuk, pestisida. Itu untuk harga pupuknya yang non terpadunya itu 5.257.000 dan untuk pupuknya 188.550.000 rupiah. Untuk pestisida itu 151.300. Untuk terpadu itu bibitnya 5.400.000 dan untuk biaya pupuknya 269.000 dan untuk pestisidanya itu 182.613 rupiah. Jadi untuk biaya subtotal CV-nya itu yang non terpadunya 6.157.744 rupiah, yang untuk terpadunya 6.621.958 rupiah. Untuk biaya tetap itu transportasi, pajak tanah, penyusutan alat. Itu untuk non terpadunya, untuk transportasi itu 150.000 dan untuk terpadunya 281.000. Untuk pajak tanah 22.638 rupiah dan untuk terpadunya 25.200 dan untuk
penyusutan alat, yaitu untuk non terpadunya Rp92.548 dan untuk terpadunya itu Rp119.000. Untuk subtotal FC-nya itu yang non terpadunya ada Rp265.000 dan untuk terpadunya itu biayanya Rp420.000.